Hai teman-teman, saya Pasca Kristina dengan NIM 190384205001. Kali ini akan mensimulasikan strategi pembelajaran tentang bioteknologi. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPK. Kompetensi dasar yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menggali prinsip dasar bioteknologi, yang kedua membandingkan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Hai semua anak-anak ibu, apa kabarnya nih pada hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu kita akan membahas apa? Iya betul, pada hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang absen gak nih pada hari ini? Wah, semuanya hadir ya. Bagus sekali kalau semuanya hadir pada hari ini. Semoga kita selalu semangat dalam menggapai cita-cita belajar, tidak jemu-jemu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang apa itu bioteknologi. Ada yang tahu tidak anak-anak ibu apa itu bioteknologi? Sebelumnya ibu juga sudah suruh kalian mencari terlebih dahulu apa itu bioteknologi. Ya. Oke, betul sekali. Ada lagi yang tahu apa itu bioteknologi? Iya, Dilen, apa itu bioteknologi? Wah, pintar sekali Dilen. Nah, bioteknologi itu adalah cabang yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, mulai dari bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri seperti enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada bioteknologi konvensional. Nah, apa itu bioteknologi konvensional? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Iya, Mega, coba Mega. Apa itu bioteknologi konvensional? Ya, betul sekali Mega. Pintar. Jadi bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui proses fermentasi. Jadi bioteknologi konvensional ini dia memanfaatkan mikroorganisme dalam proses fermentasi untuk menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa yang berguna bagi kehidupan kita manusia. Nah, apa contohnya? Apa manfaatnya bagi bioteknologi konvensional ini? Yang pertama itu pada bidang makanan. Banyak sekali manfaat biokonvensional ini pada bidang makanan. Yang pertama itu yogurt. Anak-anak pasti sudah pernah dong makan yogurt kan? Gimana rasanya? Asam? Iya betul, rasanya asam. Tetapi enak bukan? Ya, jadi yogurt ini merupakan susu yang terasa asam dan kental. Itu hasil akhir dari yogurt. Jadi yogurt ini seperti minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri. Ada yang tahu bakteri apa? Ya, bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Itulah bakteri yang digunakan oleh yogurt. Bakteri ini mengubah apa? Bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat. Jadi selanjutnya itu adalah keju. Keju ini merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan oleh bantuan bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus, sama seperti yogurt tadi bakterinya, sehingga protein pada susu akan dan membagi susu menjadi jadi atau cair.
sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini menghasilkan karbon dioksida dan alkohol, di mana karbon dioksida ini berperan untuk mengembangkan proses tersebut, sedangkan alkohol ini berfungsi untuk menghasilkan aroma dan memberikan rasa pada roti. Selanjutnya itu adalah kecap. Kecap ini merupakan salah satu produk hasil bioteknologi juga yang dibuat dari kacang kedelai yang melalui jamur Aspergillus duetti yang akan merubah protein menjadi asam-asam amino, komponen, rasa, asam, dan aroma yang khas. Selanjutnya itu adalah tempe. Semuanya anak-anak pasti tahu dong tempe itu apa. Tempe itu ya makanan yang sering kita makan dan menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia yang tersebut. Pada dasarnya tempe ini menggunakan teknik fermentasi juga. Fermentasi dilakukan melalui jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa pada proses pertumbuhan. Hifa itu adalah nampakkan anak-anak yang putih-putih itu. Selanjutnya itu adalah cuka. Cuka ini merupakan bahan dasar yang adalah etanol. Etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri asam asetat seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Etanol akan dioksidasi menjadi asam asetat. Makanya anak-anak pasti pernah makan cuka itu asam. Selanjutnya itu adalah bidang pertanian. Kultur jaringan. Ada yang tahu kultur jaringan itu apa? Kultur jaringan itu diambil dari kata kultur. Kultur itu adalah pembudidayaan. Sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Lalu apa kultur jaringan tersebut? Di kultur jaringan tersebut adalah membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya sendiri. Nah, pelaksanaan teknik kultur jaringan tumbuhan ini dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh siapa, yaitu Schleiden dan Schwann. Apa yang dikemukakan mereka? Sel tumbuhan mempunyai kemampuan terpotensi. Selanjutnya itu adalah pembastaran atau persilangan, yang merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih satu spesies. Nah, jadi pembastaran ini merupakan juga cara yang paling sederhana untuk menghasilkan tanaman pangan varietas yang unggul yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu adalah tentang hidroponik. Nah, hidroponik ini banyak sekali ya teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Seperti sekolah kita ini juga ada hidroponik. Hidroponik ini juga termasuk bercocok tanam di dalam pot atau wadah yang lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabut kelapa, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya itu bidang industri. Nah, penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri ini adalah teknik bioremediasi. Apa bioremediasi, anak-anak? Ya, bioremediasi itu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan dia bisa menjadi bahan yang tidak berbahaya. Jadi, teknik bioremediasi ini sangat perlu agar pencemaran lingkungan terbasmi karena adanya teknik bioremediasi. Selanjutnya itu pada bidang pengobatan. Apa itu? Pada bidang pengobatan tradisional misalnya antibiotik, penisilian yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, selanjutnya itu pada bidang peternakan. Nah, pada bidang peternakan ini misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang dihasilkan oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan yang lebih banyak. Nah, jadi itu banyak sekali ya manfaat-manfaat pada bioteknologi
konvensional tersebut. Nah, selanjutnya pada bioteknologi modern. Nah, ada yang tahu apa bioteknologi modern? Tidak ada yang tahu? Oh, kamu. Apa Anissa? Oh iya, betul sekali. Jadi bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang menggunakan biologi molekuler dan sel untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Jadi biologi molekuler dan sel ini adalah bahan utama pada bioteknologi modern. Dan bioteknologi modern ini yang menggunakan alat-alat yang canggih, namanya juga bioteknologi modern. Yang canggih, yang maju, yang lebih modern lah pokoknya. Diproduksi dalam jumlah yang besar dan dia menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan dia tidak sembarang-sembarang dalam melaksanakan bioteknologi modern. Selain menggunakan mikroorganisme, dia juga menggunakan bagian-bagian tubuh organisme yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, pertama itu adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya ya. Jadi tanaman transgenik ini juga merupakan salah satu alternatif ya anak-anak agar tahan terhadap hama sehingga hasil panennya ini dapat melimpah. Bahkan tanaman ini juga direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Nah, gimana caranya Bu untuk membuat tanaman transgenik ini? Yang pertama-tama itu dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu hewan transgenik. Nah, hewan transgenik ini merupakan bahan penelitian para ilmuwan yang menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Jadi perkembangan selanjutnya pada penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, yang cepat besar dan dia mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Itu keuntungannya ya. Nah, terima kasih. Ada yang ingin bertanya terkait materi pada hari ini? Tidak ada, mudah-mudahan anak-anak paham materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Oh iya, kan Ibu sudah bilang tadi akan ada soal pada akhir penjelasan ini ya. Ini adalah soal yang pertama. Sebutkan dampak negatif dengan penerapan bioteknologi bagi lingkungan. Yang ketiga, sebutkan 3 alasan mengapa perlu dikembangkannya bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenik. Jadi minggu depan akan dikumpul ya anak-anak jawabannya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga anak-anak dapat mengerti penjelasan Ibu yang diberikan pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa juga menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan.